Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri React.js, di mana di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai state management menggunakan Redux. Tapi kalau kita lihat untuk membuat store-nya, di sini kita masih menggunakan create store yang mana adalah sebuah fungsi yang sudah deprecated ya. Artinya sudah tidak digunakan lagi sebetulnya gitu. Nah, di sini disarankan adalah menggunakan Redux.js Toolkit. Nah, kita akan coba untuk menggunakan Redux.js Toolkit ini supaya nanti ketika kita menggunakan state management ini di dalam React kita, itu akan makin mudah lagi. Nah, sekarang gimana caranya? Kita akan coba install terlebih dahulu ya untuk library-nya, yaitu ada di redux.js/toolkit ya. Nah, ini bisa kita npmi redux.js/toolkit. Tunggu sampai instalasinya selesai. Saya clear dulu supaya tidak bingung. Kemudian saya mau coba sekarang buka lagi Explorer-nya, akan bikin sebuah file lagi ya untuk kita belajar konsep dari Redux Toolkit tersebut ya. Saya mau bikin aja namanya misalkan toolkit.js. Nah, di sini kita akan coba import dulu ya. Import, di sini kita tulis aja toolkit from redux.js/toolkit ya. Nah, terus nanti akan kita butuhkan beberapa, kita siapkan aja dulu. Yang pertama adalah configure store yang kita ambil dari toolkit ini ya. Nah, ini configure store, terus create action, dan create reducer ya. Oke, yang pertama yang perlu kita buat seperti sebelumnya yaitu adalah sebuah reducer ya. Di sini saya mau bikin const card reducer ya, sama dengan create reducer. Nah, kalau sebelumnya kita lihat di yang Redux.js, kita membuat card reducer ini hanya adalah sebuah function biasa ya. Nah, kalau menggunakan Redux Toolkit itu ada sebuah function yang disediakan untuk membuat reducer ini gitu ya. Nah, di sini kita bisa buat initial state ya, sama seperti sebelumnya sebetulnya gitu ya. Kita bisa gunakan seperti ini, kurung kurawal, terus card gitu ya. Terus dia adalah sebuah array kosong. Atau kita mau bikin biar nggak bingung juga bisa di sini, misalkan const initial state sama dengan card. Nah, seperti ini ya. Yang ini kita hapus jadi initial state. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita membutuhkan sebuah builder callback katanya ya. Nah, builder callback ini berarti kita butuh sebuah function di sini ya. Nah, dia punya sebuah parameters yaitu builder ya. Di dalam builder kita akan bikin konsep switch case kayak gini gitu ya untuk menghandle action. Tapi kita nggak akan pakai sintak switch case-nya. Kita akan gunakan yang dimiliki oleh builder. Di sini kita bisa tulis builder.addCase ya. Nah, add case ini kita akan masukkan seperti yang sebelumnya, yaitu add to cart. Dimana di dalamnya dia punya sebuah fungsi, ya, kita gunakan arrow function aja, yang menangkap parameter state dan action. Nah, di sini kita bisa masukkan langsung state.push action.payload. Sorry, di sini state.cart ya. .cart.push action payload gitu ya. Jadi state mana yang mau kita ubah yaitu adalah state cart. Atau mau pakai cara yang sebelumnya juga bisa gitu ya. Sama seperti yang ada di dalam redux.js ini, yaitu yang ini kita bisa copy ya. Nah, di dalam cart ini kita ubah jadi state cart terus action payload. Ini sama aja ya, mau pakai cara yang
seperti ini boleh, mau pakai cara yang sama seperti di Redux.js juga boleh gitu ya. Nah, kita pakai cara yang ini aja biar makin simple lagi. Kemudian saya mau bikin store di sini ya. Jadi kita udah bikin reducer, step berikutnya adalah bikin store. Sama aja seperti yang ada di Redux biasa gitu ya. Nah, tapi di sini kalau kita lihat, kita menggunakan sebuah metode yaitu configure store. Nah, di dalamnya kalau kita sebelumnya yang menggunakan Redux.js ini langsung memasukkan ya reducernya di sini, kita kalau pakai toolkit itu bisa bikin beberapa reducer ya. Di sini saya masukkan reducer titik 2 card reducer. Nah, bisa seperti ini. Tapi kalau kayak gini, kita cuman bisa pakai satu reducer. Nah, kalau mau pakai banyak reducer, kita bisa bikin kayak gini. Jadi card titik 2 card reducer ya. Jadi kita bisa pisahkan nih reducernya sekarang gitu ya. Nah, yang ini pun sama. Berarti kita bisa hapus aja initial state-nya. Kita ubah dia jadi array kosong aja. Karena dia merupakan card reducer. Ini jadi lebih rapih lagi gitu ya. Nggak kecampur gitu. Kalau misalkan saya mau bikin yang kayak kemarin, yaitu adalah state login, ya udah saya tinggal bikin aja reducer baru gitu ya. Misalkan login reducer gitu. Nah, terus tinggal saya panggil di sini untuk login menggunakan login reducer. Nah, ini jauh lebih simple lagi gitu ya. Fungsinya jauh lebih banyak lagi tentunya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa lakukan store.dispatch ya, sama seperti yang sebelumnya, yaitu adalah yang action ini. Ini mungkin bisa kita copy aja, kita coba ya. Kita paste ke sini. Jadi action 2, terus tipenya add to cart, terus payloadnya apa gitu ya. Nah, tapi ada satu function lagi yang bisa kita manfaatkan supaya makin kerasa lagi penggunaan dari toolkit ini, yaitu adalah sebuah function namanya create action ya. Tadi kita udah definisikan tapi belum kita pakai. Nah, jadi kita bisa bikin create action-nya dulu di awal ya. Jadi saya di sini const add to cart, misalkan namanya ya, add to cart, terus di sini create action, namanya apa? Namanya adalah add to cart. Nah, yang ini bisa saya hapus, saya ubah aja jadi add to cart ya dari sini. Ini akan sama aja. Nah, terus untuk action-nya gimana? Action-nya mungkin ini saya ubah jadi action 1. Ini saya hapus dulu. Saya tinggal panggil add to cart. Di sini ID 1 misalkan, terus quantity 20. Terus saya dispatch action 1. Nah, seperti ini. Atau biar makin simple lagi, bisa aja saya cut yang ini, saya langsung masukkan ke sini ya. Jauh lebih simple, jadi cuma sebaris aja nih ya. Nah, kalau yang subscribe-nya itu kita bisa copy aja dari yang sebelumnya karena dia sama aja ya. Ini kita copy ke sini, kita paste. Terus kita coba node toolkit sekarang ya. Node toolkit. Oh, ini dia. Ada yang perlu kita perbaiki sedikit, yaitu adalah state.cart. Tadi kan sebelumnya kita membuatnya hanya satu reducer aja gitu ya. Nah, sekarang kita bikin dia dalam bentuk multiple reducer. Jadi yang ini kita nggak perlu gunakan ya cart-nya. Jadi cukup state.push karena initial state-nya dia adalah berupa array kosong yang ini gitu. Nah, tinggal kita coba node toolkit sekarang. Nah, kalau kita lihat store change, yaitu adalah ada data yang masuk sekarang. ID 1, quantity 20. Ini berarti yang ini ya. Kita coba clear terlebih dahulu. Misalkan saya coba tambahkan juga ya. Di sini pada saat store-nya dibuat ya. Ini bisa kita copy aja dari yang Redux ya. .js. Nah, seperti ini kita coba sekarang node toolkit. Nah, kalau kita lihat on create store, katanya cart-nya kosong ya. Terus ketika kita lakukan dispatch action ya, dia akan
menambahkan sesuatu ke cardnya. Kalau misalkan saya mau tambahkan lagi, di sini jadi ID 2, quantity 10 gitu ya. Misalkan di sini node toolkit. Nah, kita lihat sekarang dia store-nya berubah lagi ya. Sekarang gimana kalau misalkan saya mau bikin sebuah reducer baru ya, di sini cons, misalkan login reducer sama dengan create reducer. Nilai awalnya itu adalah false ya, misalkan. Terus tentu dia butuh builder. Terus saya mau bikin builder.addCase. Kita bikin sebuah action baru, misalkan di sini ya, saya bikin action. Ini kita copy aja karena nanti sama. Mungkin saya ubah yang ininya jadi login gitu ya. Kemudian di sini adalah misalkan create session gitu. Nah, terus add case-nya itu berarti saya tinggal masukkan login. Terus di dalamnya saya butuh sebuah function ya yang menerima parameter action dan state. Terus tinggal saya ubah aja state sama dengan true sekarang ya. Nah, di sini kita panggil login reducer. Kalau kita cek dulu sekarang node toolkit, kita lihat di dalam store-nya udah ada login dan juga card. Nah, saya mau coba sekarang ubah ya. Ubah untuk yang login ini. Untuk mengubahnya berarti tinggal saya store .dispatch. Yang saya lakukan adalah login. Nah, ini saya perbaiki sedikit, jangan langsung false, tapi saya bikin aja dia jadi misalkan status false di sini ya. Terus yang ini state.status sama dengan true gitu ya. Nah, ini saya coba sekarang node toolkit. Nah, kalau kita lihat ada store change ya. Yaitu adalah setelah event yang ketiga, kita lihat login status jadi true sekarang ya. Nah, jadi itu adalah konsep penggunaan dari toolkit ya. Nah, ada satu lagi sebetulnya yang bikin dia jadi lebih simple lagi, yaitu adalah konsep slice di dalam toolkitnya ya. Jadi kita bisa gabungkan antara reducernya dengan actionnya ya. Jadi kalau sebelumnya kita bikin actionnya di luar, nah sekarang kita bisa gabungkan antara reducer dan action tersebut menggunakan slice. Nah, gimana kalau kita coba konsepnya, kita bikin sebuah file baru, misalkan namanya adalah slice.js ya. Ini saya coba clear dulu. Nah, di dalam slice ini saya mau coba sekarang import sama seperti tadi, atau bisa kita copy aja yang dari toolkit biar makin cepat. Nah, ini import toolkit, configure store, terus saya nggak butuh create action dan reducernya, tapi di sini saya mau import create slice ya. Nah, di sini saya tinggal bikin cons card slice sama dengan create slice ya, di mana di dalamnya dia butuh parameter. Misalkan di sini name-nya adalah card ya. Ini adalah nanti mungkin nama state-nya ya. Nah, initial state-nya itu saya kosongkan aja. Terus reducer. Nah, reducernya kalau di toolkit biasa kita bikin pakai builder add case seperti ini, terus kita bikin sebuah action add to cart. Kalau di sini kita cukup bikin add to cart. Jadi langsung ya, saya bikin actionnya di sini gitu, sama handler si reducernya gitu. Nah, yang dibutuhkan adalah state dan action sama ya. Terus mungkin saya akan coba state.push action.payload ya. Nah, ini sama aja kan dengan yang ini, terus saya gabungkan dengan yang ini gitu ya. Jadinya makin simple lagi, makin pendek lagi gitu codingan kita.
Nah, terus selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah store ya. Membuat store, ini bisa kita copy aja karena kalau yang ini hampir sama ya. Kita copy ke sini. Saya hapus aja yang loginnya ya. Nah, jadi seperti ini, configure store, diambil dari reducer. Nah, ini card, yaitu bukan dari card reducer seperti ini, tapi card slice dot reducer. Nah, terus yang subscribe mungkin mau saya copy aja ya, sama yang ini sekalian. Saya copy. Saya masukkan ke sini ya. Nah, terus di sini saya tinggal store.dispatch ya. Saya mau memasukkan sesuatu ke dalam store-nya. Saya tinggal panggil card slice.actions.add to cart ya. Jadi dia udah ada di sini nih action-nya, nggak perlu kita define lagi di awal ya. Nah, terus payload-nya apa? Yaitu ID 1 misalkan, quantity 20 gitu ya. Nah, ini saya coba run sekarang node slice ya. Nah, ini udah sama aja ya, tapi jauh lebih simple lagi. Kalau kita lihat, code kita juga jadi makin pendek lagi ya untuk bikin sistem state management di dalam React kita nanti gitu ya. Nah, ini saya coba tambahkan lagi, ID 2, quantity 10. Saya node slice. Nah, udah masuk ke store-nya ya. Semakin pendek, semakin rapih code kita. Jadi itu adalah fungsi dari Redux.js Toolkit ya, makin cepat lagi kita bikin state management di dalam React nantinya. Nah, sekarang gimana caranya untuk mengimplementasikan state management ini di React ya? Udah 2 video nih kita belajar tentang konsep dari Redux dan Toolkit, tapi kita belum tahu untuk cara implementasinya di React kayak gimana. Untuk mempelajarinya kita akan bahas di video berikutnya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.